walafiat, alhamdulillah Ustaz. Ya. Ini sedang di mana Ustaz? Saya tepatnya di rumah. Nah, jadi di rumah ini di ruang favorit saya di perpustakaan. Masya Allah. Sendiri Ustaz di rumah. Oh. Tidak ada anak, tidak ada istri, semua saya sudah kirim ke kampung, isolasi. Itu lebih parah dari lockdown. Ya, apa boleh buat? Ini berat tapi harus dilalui. Sebab kalau terpapar virus lebih parah lagi. Apa sebabnya? Kenapa tidak dengan keluarga? Sebab waktu itu Ustaz, sebelum saya ketemu dengan orang yang kontak fisik, kontak dalam arti wawancara dengan orang yang dinyatakan positif, guru saya, Profesor Dr. Idrus Paturusi, mantan Rektor Unhas, saya wawancara. Nah, sebelum wawancara itu istri saya anak saya sudah kirim kampung. Satu untuk menghadiri pesta keluarga pengantin, yang kedua memang untuk isolasi karena di kampung lebih aman. Nah, ternyata setelah saya dinyatakan orang tanpa gejala karena sudah ketemu dengan orang yang positif virus, maka saya tidak boleh ke kampung. Dan anak istri saya juga tidak boleh ke Makassar untuk melindungi dari tertular virus. Saya alhamdulillah sudah tes dan sudah mengalami masa isolasi sudah lebih dari 14 hari. Ini hari ke-19. Alhamdulillah sudah tes rapid, meskipun tes rapid ini sebenarnya bukan untuk menentukan tingkat akurasinya cuma 30%, tapi dinyatakan negatif. Untuk itu saya harus ulang lagi di hari ke-7, maknanya di hari Jumat. Jadi kapan Ustadz barunya benar-benar steril, benar-benar negatif? Nah sebenarnya sekarang dari tes itu, rapid itu sudah, tapi untuk betul-betul meyakinkan, maka saya harus tetap di rumah sendiri, tidak boleh kemana-mana, lalu di hari Jumat akan datang tes lagi. Saya diberitahu oleh dokter bahwa kalau tetap hasilnya masih negatif, alhamdulillah Ustadz betul-betul bersih dari virus dan sudah terbentuk imunitas dalam diri yang baik. Oh, insya Allah, amin. Apa aja kegiatan Ustadz untuk mengisi hari kosong ini? Alhamdulillah, saya merasa selama ini menemukan jati diri saya puluhan tahun yang lalu zaman kos-kos. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kita kan harus menjaga daya tahan tubuh. Hidup saya merasa alhamdulillah selama ini hidup saya betul-betul untuk diri saya. Selama ini, selama jadi ustadz, hidup saya lebih banyak untuk orang lain. Dakwah tanpa mengenal lelah dari satu kabupaten ke kabupaten, dari pesawat ke darat dan seterusnya. Selama saya isolasi diri di rumah, subhanallah hidup saya betul-betul untuk diri saya. Saya pagi-pagi sholat subuh meskipun tidak ke masjid karena dianjurkan hanya untuk di rumah. Kemudian sudah bangun saya membuat jus sendiri. Jam 6 saya sudah di dapur membuat jus sendiri, jus buah 1 gelas, kemudian jus sayur 1 gelas, kemudian makan beberapa, kemudian sarapan di jam 8, kemudian membersihkan rumah. Betul-betul hidup saya penuh kegiatan. Itu kemudian jam 9 ada lagunya itu. Oh iya, ya lagunya Omay Rama. Kayak mana lagunya? Inilah saya bilang, saya ingat lagi lagunya Omay Rama dulu. Apa susahnya jadi bujangan kemana-mana. Ada orang yang melarang. Itu lagu Kus Plus Ustaz Hasan. Hah? Kus Plus. Oh ini pengaruh saya sudah lama isolasi diri sendiri. Saya jadi beleng-beleng. Jadi tapi alhamdulillah saya merasa Ustadz, selama ini saya baca bukunya Ustadz yang Ustadz hadiahkan ke saya. Kemudian ceramah-ceramah Ustadz, saya nonton ceramah-ceramah para guru, saya ceramah, saya nonton. Alhamdulillah sudah ada buku saya sudah tulis, ketik, sudah jadi. Tinggal mudah-mudahan ada percetakan yang mau terbitkan, kumpulan ceramah-ceramah singkat untuk Ramadan sudah ada. Kemudian disertasi saya insya Allah mudah-mudahan setelah virus ini berlalu bisa jadi buku. Disertasi saya, disertasi baik yang di UIN
maupun di UKM, sudah saya kotak balik, alhamdulillah lagi proses. Jadi sudah tuntas. Kemudian ada juga beberapa melayani pertanyaan jamaah melalui medsos, kita layani semua. Alhamdulillah hidup saya lebih tertib, Ustaz. Andai bukan siaran langsung seperti ini, saya sudah tidur. Biasanya sebelum jam 10 saya sudah tidur, jam 3 bangun lagi. Saya konsultasi dengan pakar ilmu kesehatan masyarakat, guru saya juga, Profesor Dr. Feni Haju. Saya dijelaskan bahwa jam tidurnya Rasulullah itu jam tidur lebih awal, bangun sepertiga dari malam, disitulah terbentuknya imunitas tubuh yang sangat baik. Alhamdulillah. Jadi sangat bagus tidur setelah Isya sampai tengah malam. Ya, bangun lagi untuk sholat lail. Disitulah terbentuknya ada hormon, menurut beliau saya lupa namanya itu hormon, yang sangat baik untuk membentuk daya tahan tubuh. Sementara untuk menghadapi corona ini kita daya tahan tubuh mesti kuat, imunitas mesti hebat, mantap. Nah, disinilah pentingnya hadir agama. Saya membaca beberapa literatur untuk membentuk daya tahan tubuh, imunitas yang baik. Bukan, ada juga temanku di kampung dia bilang, supaya baik ini ketimun. Saya bilang, apalagi ketimun? Bukan ketimun, imun. Saya bilang, beda tipis kau. Ketimun. Ketimun. Nah, disinilah pentingnya agama. Subhanallah ya. Hadirnya agama, karena ternyata yang merusak daya tahan tubuh kita itu kalau kita terlalu banyak negative thinking, berpikiran negatif, bersangka buruk, ya, menyebarkan hoax, ya, dendam, sakit hati, marah-marah. Saya ingatlah ceramahnya guru kita Agim, orang yang suka marah itu lepas urat sarafnya. Ya, orang yang selalu senyum, nyambung kembali urat sarafnya. Maka saya lebih baik ceramah bikin senyum orang. Meskipun ada yang mengatakan saya Ustadz stand up comedy, saya bilang tidak apa-apa. Yang penting ada yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Ya. Medsos gimana Ustadz? Aktivitas di medsos? Ya, semenjak saya isolasi diri Ustadz, saya kurangi. Ya. Saya mengurangi. Nanti setelah lepas di hari ke-14, saya mulai kembali. Itu pun saya membatasi Ustadz, karena saya lebih fokus buku saya, kemudian dengar ceramah. Ibaratnya selama saya isolasi diri, saya menempa diri, ngecas, download. Untuk persiapan selesai virus ini, baru lahir kembali untuk materi-materi dakwah yang lebih baik. Itu dari guru Ustadz Abdul Somad. Mohon izin melalui ayat ini, saya izin memang toh, supaya nanti jangan sampai Ustadz dengar ceramah saya, itu copy paste. Tapi saya sudah izin malam ini. Apa sebenarnya ketika kita dinyatakan orang dalam pemantauan atau kita habis ketemu dengan orang yang kena virus corona, itu sebenarnya gimana perasaan psikologis kita? Saya rasakan Ustadz memang cemas, sempat goyang saya Ustadz. Yang membuat saya, sebab yang saya pikirkan adalah jenazah kita sudah tidak dimandikan seperti umumnya. Ya, kita tinggal di tayamumi kalau kita wafat. Itu yang saya pikir Ustaz. Kemudian keluarga kita sudah tidak dekat dengan jenazah. Tidak boleh lagi kita mendekati jenazah arwah orang yang meninggal. Kemudian kita disolati tidak rame-rame. Ya. Kemudian tidak ada tradisi. Kalau di sini tradisi di Sulawesi Selatan ada malam pertama setelah meninggal hari ini, malamnya ada takziah 1 sampai ke 7 orang untuk datang memberikan dukungan. Semua itu saya bayangkan tidak ada. Tapi saya akhirnya berbesar hati dan kembali merasa bangkit kembali setelah saya mendapati hadis orang yang mati karena wabah itu dinilai syahid dunia. Wah, saya lagi semangat lagi. Kenapa mesti takut? Memang semua orang mati, tapi ya sempat memang goyang Ustaz. Apalagi ketika istri saya mengatakan anak saya masih kecil, Ece masih kecil. Waduh,
Ada lagi, ada lebih kurang ngajar. Keluarga dia bilang, bagi-bagi memang cepat warisan. Tapi yang membuat saya semangat, Ustaz, gini, saya pikir kalau saya terpapar, pasti di hari 1 sampai ke 7 sudah ada gejala. Minimal saya demam, atau batuk, atau tenggorokan saya. Tapi semua gejala-gejala yang disampaikan itu tidak ada. Jadi saya confidence, ya, alhamdulillah. Tapi tetap berdoa, ya, tetap berusaha membangkitkan daya tahan tubuh. Yang saya lakukan itu ya makan sesuai yang dulu diajarkan masuk kita SD, 4 sehat 5 sempurna. Nah, bahkan ini saya ketawa-ketawa sendiri di rumah. Waktu kita dulu kecil di kampung kan dibilang tahun 2020 nanti kita akan melihat mobil terbang. Ya, kita akan melihat lagi bukan lagi kendaraan di aspal, tapi kendaraan di atas udara lagi, mobil terbang. Tapi ternyata di 2020 ini baru kita diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Apa prediksi Ustadz ke depan, Mei, April, Mei, Juni ini bagaimana agaknya ke depan? Saya kira kalau masyarakat kita tetap acuh dan tidak mengindahkan untuk tetap tinggal di rumah, maka ini saya prediksi lama, Ustaz. Menurut saya pun, asumsi saya bukan orang medis, tapi saya asumsi saya melihat pengalaman virus-virus yang lalu, Corona ini tidak mungkin hilang di permukaan bumi. Tidak mungkin. Ya, yang ada adalah Allah memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga tubuh kita meresponnya dengan kekebalan tubuh. Seperti virus lepra sampai sekarang masih ada. Kolera masih ada. Influenza sampai sekarang masih ada. Tapi alhamdulillah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan adaptasi tubuh dengan alam, sehingga tubuh kita ini imun terhadap virus-virus itu. Influenza dulu mematikan, sampai di Spanyol bisa mematikan jutaan orang. Tapi sampai sekarang influenza masih ada. Maka corona ini sepertinya tidak akan hilang di muka bumi. Yang ada adalah Allah menolong kita dengan memberikan daya tahan tubuh yang imun, sehingga corona ini tetap ada, tapi dia sudah tidak mematikan kita. Terus nanti bagaimana nih Ramadan kita, Idul Fitri kita, Ustaz? Ya, saya melihat tadi surat edaran dari Kementerian Agama bahwa untuk tahun ini tidak ada Idul Fitri. Maka kalau betul ini, saya belum baca secara detail, saya hanya baca beberapa kiriman kawan. Kalau betul ini, maka kita lihat dulu, tentu kita kembali kepada Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama memfatwakan, karena Majelis Ulama seperti Tuan Guru ketahui, kita semua ketahui bahwa di Majelis Ulama itu kumpulan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ormas-ormas dan lain sebagainya. Kalau mereka Majelis Ulama memutuskan untuk ditiadakan, ya kita ikut. Ya. Apalagi kalau memang fakta dan datanya menunjukkan bahwa memang belum bisa diatasi, maka kita mengikutinya. Apa saja yang membuat imun kita ini kuat, pertahanan tubuh kita ini kuat sehingga bisa kebal dari corona ini? Saya kira Allah menyediakan semua itu dengan sangat murah. Satu, kalau dulu pemahaman kita menganggapnya bahwa sumber vitamin C yang paling baik itu kan dari jeruk. Ya. Ternyata ada yang lebih hebat, Ustaz, meningkatkan imunitas kita. Daun kelor. Bagaimana daun kelor di kampung saya itu tidak perlu dibeli. Ya. Masjid saya di kampung itu pagarnya daun kelor. Orang pulang sekarang baru manfaat. Depan rumah saya juga ada daun kelor. Nah, orang lewat ambil. Nah, murah. Coba kalau obatnya adalah buah pir. Mahal kan? Susah kita. Susah kita ini orang miskin. Kalau anunya adalah anggur. Atau kurma ajwa. Wih, repot kita. Mahal itu. Kemudian itu poligami meningkatkan imun juga, poligami. Wah,
Itu lain lagi, lain bahasannya itu, Ustaz. Lain bahasannya. Saya takut bahas ini karena pasti istri saya bisa melihatnya. Mati Belanda. Jadi ada lagi Ustaz, murah. Iya. Itu jagung dan ubi. Itu ternyata jagung dan ubi karbohidratnya sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dibanding nasi. Oh. Ubi, jagung murah meriah. Kalau jagung saya biasa bilang di kampung makanan mesin ketik. Tahu Ustaz mesin ketik kan? Kan kalau orang makan jagung kan begini Ustaz. Kemudian madu. Madu Ustaz. Saya yang saya lakukan selama ini pagi sebelum segalanya masuk, air jahe hangat saya minum. Kemudian sebelum nasi, jus buah, jus sayur, kemudian minum vitamin, kemudian apa lagi? Madu, campur madu. Itu kemudian setiap 30 menit minum air hangat. Target 2 liter. Cuma ya repotnya kencing